Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulana bil ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah. Apa kabar hari ini? Cek dulu doakan semoga Mang Cek Bicek dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama. Program yang mengajak kita akan mengasah ilmu pengetahuan kita, baik ilmu agama kita maupun pengetahuan yang lainnya nanti insya Allah, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 3 Februari 2023 Hijriah. Dan pada kesempatan hari ini akan telah hadir bersama kita bersama, yaitu Al-Mukarram Ustadz Kiai Agus Haji Heriansa sebagai mu'alim Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah dan pembina Pondok Pesantren Khairul Ma'arif Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, kesehatan adalah modal utama kita dalam beraktivitas. Tentu saja kita akan melihat seperti apa kesehatan menurut pandangan dari Islamnya. Insya Allah pada sore hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas dengan tema yaitu hidup sehat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti apa hidup sehat kita agar senantiasa kita agar bisa beraktivitas, tentu saja beribadah yang optimal. Nah, insya Allah kali ini akan kita membahas bersama gurunda kita tercinta, yaitu Al-Mukarram Ustadz Kiai Agus Haji Heriansa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Heriansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, mudah-mudahan tidak bosan ya. Tidak bosan, Masya Allah Ustadz. Ini nggak ada bosan kalau soal ilmu agama nih Ustadz. Amin. Mudah-mudahan Ustadz. Kesibukannya apa Ustadz sekarang Ustadz? Segmennya kita ini ada beberapa hal yang diajarkan oleh baginda Rasul, bagaimana cara kita ini agar selalu sehat. Sehat. Insya Allah Ustadz sehat saja kondisi. Alhamdulillah sehat. Walaupun Insya di Allah. tengah-tengah kesibukan Ustadz. Masih di samping sibuk ngajar Ustadz, sibuk ngajar, sibuk yang lain-lainnya ya alhamdulillah. Yang penting yang paling utama adalah nikmat sehat. Walaupun banyak juga duit, kalau sakit tidak ganti gunanya juga. Cuma baik. Kalau apa Ustadz ya. Oke, Ustadz, bentar lagi kita akan bahas sama-sama Ustadz. Tema kita pada sore hari Ustadz, bagaimana hidup sehat yang diamalkan oleh Rasulullah Ustadz ya. Banyak hidup sehat, tapi seperti apa Rasulullah mengamalkan hidup sehat-sehat ya. Betul-betul ini jadi tips kita buat pemirsa kita di rumah Ustadz ya. Agar kita akan insya Allah mudah-mudahan kita sehat dalam kondisi yang betul-betul yang optimal Ustadz ya, yang diajarkan oleh Islam Ustadz ya. Nah pemirsa, kami akan tentu saja mengajak pemirsa nanti untuk bagi pemirsa yang ingin bertanya ya di seputar tema kita pada sore hari ini, pekan sore hari ini, maupun nanti di luar tema, atau pemirsa juga punya permasalahan agama, jatuh di segmen sekali, di line interaktif telepon kita di 0711 di 38 di 0022 di segmen selanjutnya tentu saja. Nah terlebih dahulu kita akan dengarkan tausiah bersama Ustadz Kiai Agus Haji Heriansa sebagai mu'alim Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah dan pembina Pondok Pesantren Khairul Ma'arif Banyuasin, Sumatera Selatan. Kepada Sa'eri kami jatuh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Pal TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Cawisan di Pal TV. Memang punya kita sama-sama, dan hari ini kami akan membawakan tema yaitu cara sehat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Salah satunya adalah wasihataka qabla sakomika. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, di sini
ada beberapa hal yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara hidup sehat yang wajib dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini selalu sehat adalah selalu bangun sebelum subuh. Nah, bangun sebelum subuh ini yang membuat kita sehat adalah ketika kita bangun jam 3 atau jam 4 atau sebelumnya sudah kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kalau memang bisa minum air putih hangat. Setelah itu baru kita mandi, dan setelah mandi ini kita langsung melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat-sholat yang lainnya, ataupun membaca Al-Quran. Nah, dari galo-galo ini, kalau kita lah terbiasa bangun subuh, sebelum subuh kita lah bangun, memang seger. Walaupun kita tidurnya sedikit, tapi betul-betul dalam keadaan nikmat. Nah, kita ini tidurlah lama, bangunlah siang, masih juga kurang. Terkolek-kolek, masih nak mejem melek. Dan ternyata itu tidak sehat. Justru yang membuat kita sehat ini adalah kalau kita bangunnya sebelum subuh, mandi pagi, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunat, baik tahajud ataupun sholat yang lainnya, baca Quran, menunggu sholat subuh, baru setelah itu aktivitas yang lain. Nah, aktivitas yang lain ini paling tidak yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini nyago kebersihan. Sebagaimana pepatah mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Lemaklah sudah mandi, lah seger, lah pakaian rapi, kemudian kita juga merasa bersih, wangi dan lain sebagainya. Cuman kalulah bangun siang, mambuile dan lain sebagainya, sudah tu badan lesu, suram, nyingoknya, tak lemak, cak layu sepanjangan. Tapi kalau kita lah sudah bangunnya sebelum subuh, lah sudah mandi, lah seger, sehat, wangi, bersih pula, luar biasa. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan kita tiap hari, lemak kita ngawirnya. Nah, cuman nak mulainya ini kadang-kadang kita ini galak penyu. Penyu ini ya penyungkan, cungkan tangi. Ya istilahnya masih nak mejem tula. Kadang-kadang teko-teko solat subuh lagi liwat. Oleh kerana kelemahan tidur tadi. Nah, setan setuju nian. Dan ini ternyata tidak membuat kita sehat. Nah, jadi yang membuat kita sehat itu, yang menjadi ke diri kita sehat itu adalah kita ini dewe. Kita yang muat keadaan kita ini biar sehat, Cik Doli. Jadi Cik Doli, kalau kita ini pengen nak sehat, bangunnya bangun pagi. Pagi-pagi buta tu lah bangun lah. Jangan yang butanya, pagi-pagi buta tu lah bangun. Lah sudah aktivitas yang lain, baru kita siap-siap. Kalau nak sarapan, kalau umpamanya nak olahraga dan lain sebagainya. Jadi dua iko ini ngajar ke kita. Nah, kaget masih banyak lagi yang nak kita bahas selain baru dua ini. Allah, ini baru dua, Ustaz. Baru dua. Pertama itu selalu bangun sebelum subuh, Ustaz. Sebelum subuh. Ya, Ustaz. Kebanyakan kita ini, rata-rata subuh lewat tadi. Subuhnya liwat. Lewat, Ustaz, ya. Subuh liwat, badan masih lesu,
naik selimut lagi, naik selimut lagi, tahu-tahu kesiangan. Nah, alasan tak dengar azan. Tak dengar azan, padahal kuping tertutup, terkolei dan lain sebagainya. Ini Ustaz Eri, gimana Ustaz kita agar membiasakan ini Ustaz ya, biar kita mampu untuk biar bangun di awal dari Ustaz Eri tadi mengatakan ternyata bangun pagi itu lebih sehat Ustaz. Betul. Ya. Kita ini kalau nak membiasa ke bangun bangun subuh tu memang nak jadi kebiasaan. Kita jenguk wong-wong tua-tua kita dulu, kalau dia lah terbiasa bangunnya umpama jam 3, bangunnya jam 4, kapan dia lah jadi tu tak pacak diganggu gugat. Mata tu lah melek jam-jam itu nian. Walaupun dinjuk ke kegiatan banyak alarm, kalau memang dia lah terbiasa bangun jam 3, bangun jam 4, seterusnya dia jadi bagus. Didawamkan. Nah kita ni nak ngedawam ke ini, ya sehari 2 hari. Hari ketiga liwat, hari keempat liwat terus. Tapi kalau kita lah mendawam punya lah membiasa ke setiap harinya bangun sebelum subuh, kita sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, kita dapat pahala, badan seger, utak masih encer, pemikiran masih segar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita kepengen utak kita ini sehat, badan kita juga sehat, pikiran kita ini juga akhirnya lemak, adem ayam itu Cik Doli. Saat ini yang kedua ada aktif menjaga kebersihan. Saat ini tentu saja ada korelasi hubungan dengan pertama tadi Saat ya. Betul. Di mana an-nazafatu minal iman. Ya. Bersihin itu bagian dari iman Saat ya. Bagian iman. Jangan sampai kita sholat subuh ke masjid ngacang bau ilah tadi gitu. Bau ilah, belum kodak nak mandi juga dengan kita ni kan kadang-kadang slow biarlah je kita kaget. Padahal mestinya biar kita ni yang muat diri kita ni bersih ni, mandilah dulu bebersih. Nah, kalau sudah bebersih tadi badanlah segar, lemak melek tu memang melek ni, melek segar, bukan melek dibuat-buat, memang kita ni melek. Nah, inilah yang membiasa ke diri kita. Kalau memang kita tidak terbiasa, tidak pacak juga kita nak ngawi kenyong. Oke, Masya Allah nih Ustaz Eri, baru 2 poin Ustaz ya. Baru 2 poin. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita sehat Ustaz ya. Betul. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bagaimana tadi telah disinggung oleh Ustaz Heriansa, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk mengamalkan ada beberapa 8 tips ya, 8 tips untuk diajarkan Rasulullah agar hidup kita sehat yang optimal betul-betul. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa Mang Cek Bicek, balik lagi sama dengan aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tosi Agama Islam dengan tema pada pekan sore hari ini yaitu bagaimana Rasulullah mengajarkan kita hidup sehat, seperti mana Rasulullah mengamalkan hidup sehat dan harus kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mang Cek Bicek, pasti kita telah mendengar ya, ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentu saja ini berlaku bagi kesehatan kita. Oke, ini ada pertanyaan dulu Ustaz Eri. Ada pemirsa kita. Boleh. Sambut dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Hafiz. Pak Hafiz. Apa kabar Pak Hafiz? Alhamdulillah, Cik Doli. Alhamdulillah sehat Pak Hafiz. Ini pemirsa yang paling setia Ustaz Eri. Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz pertanyaannya dengan Ustaz Heriansa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafiz. Mau nanya nih Pak Ustaz. Iya. Saya ini pengen diganggu Pak Ustaz. Ganggu ini budak PTMP, budak cengkak. Ngoyotnya banyak-banyak Pak Ustaz. Saya beraninya, saya melawan satu, tapi kawan itu banyaknya Pak Ustaz. Dan saya itu budak ini dalam asal-asal yang Pak Ustaz. Sudah sabar, tapi masih baik Pak Ustaz. Pertanyaan saya itu bagaimana supaya emosi kita tidak terkendali, tidak ngeroyok. Bulan puasa pun masih seperti itu Pak Ustaz. Bulan puasa pun masih bulan juga. Supaya puasa kita tak batal, mahal kita tidak batal. Gimana melawannya awan nafsu
tidak melawan itu Ustaz. Oke. Bukan saya tidak berani, tapi untuk berani lawan dari 20 lawan 1 Ustaz. Saya 1 tapi dia orang 20 sering Ustaz. Oke. Apalagi bentar lagi mau puasa nih Ustaz. Iya. Saya Betul. harus mencari puasa sunnah bakar dan pahala pun tidak Oke, kurang Ustaz. Itu aja Pak. Oke, siap Pak Hafiz. Terima Iya. kasih Pak Hafiz. Kedua Pak Ustaz. Oke, siap. Ya. Nabi itu kalau sebelum Pak itu aktivitasnya apa Pak? Boleh diulang lagi Pak Hafiz, gimana? Nabi Muhammad sebelum sholat subuh aktivitasnya Oke. apa Pak? Setelah sholat subuh Nabi Muhammad aktivitas apa lagi ya berarti itu ya? Nah ya. Oke, Iya, siap iya, Pak iya. Hafiz. Baik Pak Hafiz. Baik Pak Hafiz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafiz. Terima wabarakatuh. kasih Pak Hafiz. Ini Ustaz ada 2 pertanyaan dari Iya, Pak Hafiz. gimana? Yang pertama tadi Yang apa? pertama kali tadi bagaimana dia ini sering diganggu Ustaz. Diganggu, mungkin tetangga atau temannya sering dijailin dan selalu dipancing emosi beliau. Nah, beliau ini bagaimana katanya tips agar dia tidak terpancing emosi, apalagi bentar lagi mau bulan puasa saat agar dia tidak marah, berontak dan sebagainya. Karena mungkin banyak saatnya terjadi bukan dari Pak Api saja, mungkin terjadi pada diri kita, teman-teman dan sebagainya. Yang kedua tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana nih setelah Rasulullah, setelah sholat subuh apa aktivitas Rasulullah saat dilakukan saat Eri. Silakan jatuh saat. Kehidupan kita ini dalam kesehari-hari ini memang banyak wong yang tidak senang dengan kita. Banyak wong yang menggoda kita, banyak wong yang tidak kepengen kita ini jadi wong baik. Kita ini paling tidak bebesak hati dengan diri kita dewek, besak ke hati kita, bulat ke tekad kita. Wong nak ngomong apa, aku tetap mak itulah. Namanya wong mengganggu ini, wong yang menggoda ini, itu paling tidak ngetes sampai kemana kesabaran kita, sampai ke mana batas kita ini untuk nanggepi wong yang model macam itu. Kalau memang seandainya kita terganggu, ya omongi, maaf lor, aku ngawi ke ini ya sesuai dengan yang ku ingin ke. Nah kalau seandainya masih digoda, masih juga dari sinilah diuji. Di mental kita ya kata kalau nak di zaman main ini kan dibully. Ya lajulah dia nak muli. Tanggunglah dia dosa nih. Yang penting di sini dijingok macam mana cara kita mantap ke hati kita. Nah ini kan digoda kita nih. Kira-kira ketika pas kita digoda ini masih tetap tak pendirian kita ini. Walaupun dihina Ustaz. Walaupun dihina wong, semakin banyak wong menghina kita, semakin banyak pahala dia balik ke kita, dosa kita balik ke dia. Nah dia tidak sadar. Ya lajulah, kalau kau galaknya lajulah, talak ke lah, biar ke lah. Cuman kita nak sabar, nak kuat. Nah nak kuat ini juga mak mano cara kita ini mesak ke hati kita tadi ini, biar mak mano wong nak ngomong, mak mano wong nak ngiri, biar ke lah. Kalau mau uji satu topik itu kalau wong galak ngiri, kita nganan. Nambang ke diri, biar ke lah. Nah, jadi kita mesti nguat ke diri kita dewek. Kita harus pede kalau mau juang tuh percaya diri dengan diri kita ini. Nah, kemudian kalau pertanyaan yang kedua tadi, yang kedua ini bagaimana setelah pasca apa yang selalu dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan nomor yang 3 dan yang keempat. Iya. Kalau yang ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia tidak pernah makan berlebihan. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak terlalu banyak atau tidak sampai kenyang. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selain dia makan tidak ada berlebihan, dia ini gemar berjalan kaki. Nah, Rasulullah ini setelah dia melaksanakan sholat subuh, dia berzikir, dia berwirid, dia ngenjuk tausiah dengan dengan kaumnya, dengan sahabat-sahabat. Kemudian dia ini berjalan, galak ngunjungi,
ngolangi sahabat-sahabat mak mano, apa kabar kamu? Dia berjalan kaki ini istilahnya. Iya, kalau zaman dulu kan belum ada apa-apa. Berjalan kaki ini ternyata dia di samping berjalan kaki tadi biar dia sehat. Ternyata Rasulullah SAW ini dia menjalin silaturahim, mengunjungi sahabat-sahabatnya, diolanginya sahabat-sahabatnya. Nah, di samping Rasulullah ini gemar juga dia membaca Al-Quran, dia memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga tidak pernah mengumpat wong, dia juga tidak pernah nyerudi gawe wong. Tidak model mak kita ini. Ada be yang agak aneh dikit, mulai nak kita cerudi, mulai nak kita bahas, mulai nak kita jadi ke bahan ngerumpi. Yang inilah yang ngerusak hati tadi. Bukannya nambah kita sehat, justru muat kita ini tambah sakit hati. Wong ndak ngapo kita sakit. Wong ndak ngapo-ngapo kita yang sakit. Nah, inilah paling tidak mak mano biar kita ini sehat juga badan, sehat juga jasmani, berpikir waras. Nah, jadi Cek Doli, dari pertanyaan Pak Hafiz tadi, selain kita nguat ke batin kita, nguat ke hati kita, banyak bersabar, tidak ada seluruhnya wong tu senang dengan kita, disinilah kita nguji mental kita. Masya Allah, Ustaz, karena innallaha ma'as sabirin. Sama sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Allah, mudah-mudahan Pak Hafiz dikuatkan oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah, hatinya sabar. Biarlah wong iri kita ngana. Ini dah. Jangan diaguki. Tidak tumbang dicaci maki, Ustaz. No, tidak ada rusak. Tidak rusak. Iya. Tidak terbang terhadap pujian. Benar. Masya Allah, Ustaz Erian. Tadi Ustaz menyambung poin ketiga, Ustaz, tidak makan berlebihan, Ustaz. Ya. Mana kalau kita kondangan, Ustaz ya? Oh, kalau kondangan kemaru segala nak dipaju, nak dimakan nih, kalau nak dicekel nih, kalau padahal dah habis, Ustaz. Padahal dah habis. Nah, ujung-ujungnya terbuang, muta belela. Nah, ini gimana, Ustaz, membiasakan diri kita agar kita tuh tidak makan berlebihan. Kadang kita ini kalau tidak kenyang sampai tidak muntah, tidak puas, Ustaz. Inilah memang balik-baliknya, Cek Doli, memang nak menjadi kita ini biasa. Jadi kalau memang ujuk-ujuk nak model macam itu, tidak makannya berhenti sebelum kenyang, udah baca. Memang nak dimulai dulu, tadi coba. Nah, umpamanya biasa makan 2 piring, coba sepiring dulu, berhenti dulu. Nah, kaget besok mak itu pulak terus berulang-ulang. Jangan sekali besok idak, kamu bemudi ke? Nah, jadi nak membiasa ke ini, nak nyadi ke dulu, nak dikenal ke juga dengan perut kita ini, dengan pencernaan kita ini. Nah, apalagi dengar lagi kita ini kan nak puasa. Nah, kalau nak dengan puasa ini, ini kita nak membiasa ke, jangan sampai kita terkejut. Kita terkejut, ujung-ujungnya sakit bukannya sembuh, malah tambah jadi. Nah, jadi habis nak buka nak cetuk kalau, Ustaz. Nak dicetuk kalau, nak dimakan kalau, nak dipajui kalau, ya kita ni ada batasnya. Padahal kalau sudah minum banyak putih langsung habis ceritanya sudah kenyang, sudah seger. Seger. Ujungnya malah, Ustaz, kalau perut. Ini Masya Allah, Eri. Yang keempat ada gemar berjalan kaki, Ustaz ya. Rasulullah mengajar kita bagaimana Rasulullah berjalan ke masjid, ke pasar, medan, jihad, mengunjungi rumah sahabat, Ustaz ya. Betul. Dengan berjalan kaki. Zaman sekarang gengsi jalan kaki, Ustaz. Kalau jalan kaki ini kalau dijingok oleh wong tua, rasanya cak mana? Cak sagonian. Cak wong sago jalan kaki. Padahal justru dengan kita berjalan kaki tadi badan seger, sehat. Ya jingoklah, Allah tuh ngenjuk kelebihan dengan kita manusia ini luar biasa. Segala-gala yang diinjak oleh Allah dengan kita ini banyak nian manfaat faedahnya. Kaki kita ini kalau tidak diinjuknya kaki, mak mana kita nak beraktivitas? Mak mana kita nak berjalan? Mak mana kita nak pergi kulu kilir? Kaki ini artinya modal utama kita. Modal utama kita menjalin silaturahim,
modal utama kita melaksanakan ibadah, modal utama kita ini mendekatkan diri kepada Allah juga. Padahal harus kita sadar, saya transportasi yang paling utama itu adalah kaki. Kaki, bukannya sepeda, bukannya mobil. Jadi yang paling alat transportasi yang paling utama adalah kaki. Karena Rasulullah gemar berjalan kaki. Gemar berjalan kaki, membiasakan hidup sehat. Jadi kalau kita hiduplah sehat, badan berkeringat, manolah bersih, segar, aman, lemak. Nah, ini luar biasa Cik Doli. Tapi kalau kita tidak terbiasa ngejalani yang model macam ini, kita galak terkejut. Ngapo model mak ini? Padahal itu galo-galonya diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita galo-galo. Salah satu membiasakan mungkin dengan jogging pagi Ustaz ya. Betul. Ini Masya Allah. Kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Ini baru 4 poin Ustaz. Ya, kita akan bahas kembali Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa ada 4 poin lagi yang harus kita bahas bersama narasumber kita Ustaz Eriansa. Tadi bagaimana Rasulullah mengamalkan kita hidup sehat. Jangan kembali mana-mana. Mantaplah di PAL TV milik kita setelah jeda iklan satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program Cawisan Cara Merantau Agama Islam dalam tema kali ini yaitu hidup sehat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, seringkali kita selalu berpikir bagaimana hidup kita sehat agar kita bisa beraktivitas dengan optimal, dengan normal. Ternyata salah satunya bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagaimana kita untuk selalu bangun sebelum subuh, 2 aktif menjaga kebersihan, dan 3 tidak pernah makan berlebihan, dan 4 gemar berjalan kaki. 4 poin tadi telah disinggung oleh Ustaz Eriansa. Bagi pemirsa yang bergabung barusan mungkin kita akan 4 poin lagi bagaimana hidup sehat yang diamalkan oleh Rasulullah. Eri, kami persilakan Eri untuk melanjutkan kembali Ustaz Eri. Baik, pemirsa PAL TV yang insya Allah semuanya selalu dirahmati Allah. Kalau tadi sudah 4 hal kita bahas, ini yang kelima adalah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini sehat adalah tidak pernah marah. Tidak pernah marah ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan hakikat kesehatan ataupun kekuatan adalah pada jasad kita untuk lebih kepada kebersihan jiwa. Kita memang ada yang namanya tabiat. Tabiat wong yang hobi marah. Watak wong yang kepengennya nak marah sepanjangan. Padahal kalau kita ni jadi wong yang galak marah atau pemarah, justru itu mengeluarkan energi yang luar biasa besar, yang sangat merugi ke kita. Di samping kalau kita marah ini, kalau mau uji wong tu darah naik sampai ke ubun-ubun, mentak kepala, emosi dan lain sebagainya, energi kita keluar dengan banyaknya, berarti kan kita rugi. Di samping kita rugi, tidak pacak nahan amarah. Yang kedua, kalau kita ni telaju antu ni dalam arti kata ni kepliwat kita ni marah, deng darah naik, cul. Nak ngomong apa? Laju. Wassalam. Kena apa? Nurudi emosi tadi. Nak marah sepanjangan. Ya kita ni memang ada pangkonya. Boleh sekali-kali nak marah. Cuman jingo. Kalau tiap dengar nak marah. Kadang-kadang kalau ingat dulu, Cik Doli, galak kita dengar kelakar-kelakar budak-budak dulu itu. Kalau kau nak nyingok yai kau sehat, jingoklah dia. Kalau dia masih galak marah, berarti dia sehat. Tapi kalau dia tidak marah lagi,
berarti yahi kau tu ngedem, sakit. Tapi justru dengan kita galak marah ini berarti memancing hal-hal yang lain yang membuat kita ni artinya lebih cenderung meluapkan emosi. Nah, inilah yang ketika kita meluapkan emosi ini akhirnya energi banyak yang terkuras. Nah, di samping itu juga kita ini mesti optimis. Hidup ini nak optimis, tidak boleh berputus asa. Wala tai asu, kata Allah. Jangan kau berputus asa. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju kemana-mana. Jangan kita ini optimis seolah-olah hidup kita ini hanya istilahnya mak kayu katak jero tempurung. Padahal kalau kita buka mata, buka telinga, kita jingok kehidupan di dunia ini besar. Banyak kegiatan kita di dunia ini. Ngapa kita nak berputus asa? Pesimis lah ya. Kita pesimis dengan kalau nyingok uang kecil hati. Cikundu Kecil kundu. Sudah itu kapan nyingok uang berduit, ya pecahnya aku ni miskin sepanjangan. Saru dewek daripada yang lain. Tapi sebenarnya tidak. Inilah yang dikatakan kita ni nak mesak ke hati kita. Boleh kita nyingok uang yang lebih dari kita. Ya batas itu baik. Kita ini jangan menigo nyungak ke pucuk, sekali-sekali nyingok ke bawah. Kalau kita menigo nyungak, kapan nyampak nyungsep. Tapi kalau kita ni biasa galak nyingok ke bawah, kalu-kalu baik ada penemuan. Kalu-kalu baik kapan ada lubang kita pacak menghindar. Nah, ngapa kita mesti galak-galak nyingok ke bawah? Biar kita ini tidak sombong hidup ini. Ternyata di bawah kita ni masih ada yang lebih saro dari kita. Jadi berarti kita besak ke hati kita. Dengan kita mesak ke kita optimis, kita semangat untuk hidup, bahwasanya dunia masih panjang. Nah, jadi yang sakit juga harus optimis bahwa kalau yang sakit juga dia optimis harus sehat, harus sembuh. Mak mana caranya? Ya berubat, istilahnya mencari jalan macam mana biar pacak ikhtiar dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya kita ni pacaknya laju, aku ni tak lama lagi. Nah, di kita kan putus asa duluan. Sering banyak saat kita laju lah ini aku ni banyak pecaknya aku ni tak lama lagi. Ya laju ni ya. Mestinya pokoknya aku tetap semangat. Mak mana ceritanya, yang penting gagak, yang penting sehat, yang penting pacak beraktivitas dan lain sebagainya. Ada ini Ustaz kata Allah tuh berdasarkan prasangka hambanya Ustaz ya. Kalau hambanya berprasangka buruk, ya buruk pula dia. Tapi kalau dia berprasangka baik kepada Sang Pencipta, maka dia pun akan mendatangkan kebaikan. Nah, jadi oke, Masya Allah, ini baru 6 kasar baru 6 ya, masih ada pemarah, 2 optimis dan tidak putus asa. Tidak putus asa. Balik tadi saat seperti yang ditanya oleh Pak Hafiz dari pemarah tadi saat ya. Iya. Tadi agak beliau untuk tidak terpancing emosi. Jangan terpancing emosi. Wong ni setuju nak buat kita marah ni. Nah, umpamanya cak kita berdua ni, baik-baik kita diam, baik-baik kita adem ayem, dipancing untuk marah. Nah, di sinilah kita diuji. Pacak tak kita nahannya? Pacak tak kita mengalih ke kemarahan kita dengan yang lain, Cok Doli? Nah, tapi kalau kita ini tidak terbiasa, memang inilah mak ujung tu galak terlaju hantu tu. Nah, iya kita ni tak baca apa nama, tak baca nahan emosi. Nengok kawan model macam ini, nih kau. Nah, ini sebentar lagi bulan Ramadan Sairi ya. Dengar lagi kita untuk menahan amarah saat menahan amarah, menahan hawa nafsu biar tidak tergoda. Ya paling negok banyak ludah. Yang tergoda. Mungkin Sairi ada tips nih bagaimana kita nanti amarah di bulan Ramadan Sairi agar kita tidak terpancing saat. Apalagi bulan Ramadan bulan yang sangat agung saat ya. Betul. Iya. Kita ini Cik Doli, kalau umpamanya ni kita ni tahu umpamanya hal-hal ini bakal muat kita marah, bakal mancing marah kita, ya kita hindari loh. Kalau dugo-dugo pecahnya di depan ni penjinguan kita ni memang ada ada lubang, yang apa kita nak marahi lubang? Kalau umpama depan kita ni bakal ada yang nyesat ke kita, yang apa kita nak kita gari ni kan? Ya kita menghindar.
Karena kita ada pikiran, kita ada perasaan dan lain sebagainya. Ya menghindarlah. Jangan sampai kita mendatangi tempat itu yang akhirnya menggoda iman kita, kemudian muat kita ini jadi emosi, muat kita ini jadi berpikir yang idak-idak. Ya hindari baik, Cik Doli. Jauh, Ustaz, ya. Jauh ke Agar kita tidak terpancing. Tidak emosi, terpancing. Ya, kita pemarah. Marah wong yang galak muat kita marah, ya tambah jadi. Ya berarti sesuai. Ya salah kau dewe nang. Kau marahinya. Mestinya kau jauhi. Ini mungkin ada dua lagi, Ustaz. Ya kalau ada dua lagi ini, ya apa memang nak kita laju ke? Laju ke Ustaz. Dua lagi. Laju ke? Ya bagaimana Rasulullah mengamalkan hidup saya? Mungkin pemirsa penasaran, Ustaz. Penasaran. Kalau mau ujar aku tadi, kalau nak kaget banyak dia tahu. Masya Allah, Ustaz. Kalau memang dua lagi nih, yang ketujuh ini, jangan pernah iri hati. Iri hati, Ustaz. Nah, dengki. Dengki. Kalau ibarat uji almarhum Kiai Zainuddin MZ tuh, tetangga sebelah beli TV, kita yang sakit. Buyan bin Bengak bin Lolo. Ya kan, yang model macam ini kena uang ini memang ternyata ada punya sifat iri nih, memang ada. Uji aku kalau omongan wong baik, artinya memang ada wong yang iri nih. Tidak boleh nyinggung senang. Tidak boleh nyinggung wong senang. Baju Doli bagus. Ya, baju Cik Doli ni bagus. Uji kawan tadi. Cik, beli di mana? Kalau kek boleh berhutang, kalau boleh nah apa dia urusan kita? Inilah wong ini tadi tu dia ni iri. Kena mungkin baju wong tadi tu lebih bagus dari baju dia. Ini baru urusan baju, belum yang lain. Nah, semua susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kalau pacak istilahnya tu apa? Jangan kau yang senang, aku yang senang. Mana baca? Nasib wong kita tak tahu. Sekarang kau berduit, ya tak? Esok lusa untung. Nah, kita ini tak pacak nak ngekar wong tu, tak pacak. Kena yang pacak ngekar kita ni hanya Allah. Nah, kalau kita nak iri nyingok wong maju, apa dia urusan kita? Justru kita ni mesti bangga ada wong yang pacak lebih dari kita. Ya biarlah dia mobilnya 3, 4, mungkinlah nasib bagian dia. Biarlah kita punya motor baik. Ini kita punya motor, nyengok punya mobil, ya dah sudah. Nah, makanya kita ni harus sadar, hidup kita ni galo-galo pasti ada pangkonya. Kita ni tidak ada selamanya bakal hidup lama. Kita ni ada masanya tadi tu, ya kalau dari budak naik ke anak-anak, dari anak-anak naik ke dewasa, dari dewasa naik remaja, dari remaja tua. Kapan tua? Laju. Lansia. Ya cuman tidak domandang tua. Ya. Nah, inilah yang bagi kita ni, kalau kita ni tidak pernah sadar, kita ni tidak pernah tahu diri, ya inilah yang nyebab kita ni akhirnya terlena, Cik Doli. Kalau kita ni terlena, kita lupa galo-galonya, inilah yang nyakit hati kita dewek. Ya biarlah. Kalau kita ada perasaan iri dengki dengan wong, ini ngerusak diri kita dewek. Ngerusak diri kita dewek, nyadi ke diri kita ini tidak baik. Lebih baik kita ni legowo dengan apa yang ada pada diri kita. Syukuri apa yang ada pada diri kita. Nikmati mana yang ada pada diri kita ini. Jalani apa yang ada. Kerana kita ini tidak tahu batas mana akan menjadi orang dan lain sebagainya. Masya Allah, Ustaz, ya. Luar biasa sekali, Ustaz. Kita ini Betul. ya. Ini baru 7 poin, ada 7 1 poin lagi. Ada 1 poin lagi. Penasaran. Ya. Jangan dihabisi dulu. Pemirsa, 1 poin lagi. Akan kembali lagi ke pemirsa kami setelah jeda yang satu ini.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan. Dengan tema kali ini, bagaimana cara Rasulullah mengamalkan hidupnya dengan sehat. Bagaimana kita akan melihat Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat. Nah, bagaimana kita ketahui Mang Cek Bicek, hidup sehat ada dambaan setiap insan manusia. Nah, tentu saja karena kesehatan itu adalah modal utama kita dalam beribadah, beraktivitas, dan bermuamalah. Tadi telah telah dibahas oleh narasumber kita Ustadz Ki Agus Haji Heriansa. Bagi Bang Cek Bicek mungkin yang baru bergabung tadi belum sempat dengar. Nah, Cek Doli ulangi kembali, yaitu tips agar kita jarang sakit, agar kita mengamalkan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita agar hidup kita sehat. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Yang kedua, aktif menjaga kebersihan. Yang ketiga, tidak pernah makan berlebihan. Dan yang keempat, gemar berjalan kaki. Dan Rasulullah juga bilang jangan pemarah, katanya jangan marah. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat. Yang selanjutnya keenam, optimis dan tidak putus asa. Yang ketujuh, tidak pernah iri dengki atau saling hasud atau tidak senang melihat orang susah dan sebagainya, pemirsa. Dan kedelapan ini kita akan bahas sama-sama bersama narasumber kita. Kepada Ustaz Heriansa kami persilakan, Ustaz. Ya. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, yang terakhir ini adalah pemaaf. Jadi kalau ada wong iri dengan kita maaf ke. Kalau ada wong yang tidak senang dengan kita maaf ke. Kalau ada wong yang berbuat salah dengan kita maaf ke. Kalau ada wong yang dendam dengan kita maaf ke. Bila perlu, apa kita yang minta maaf atau kita memberikan maaf kepada siapapun yang beraktivitas dengan kita, yang selalu bercengkerama dengan kita. Oke, Masya Allah. Kita ini kan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Pepen di KM5. Pak Pepen di KM5, Pak ya. Silakan Pak Pepen, pertanyaannya, Pak. Oh, nanya Pak. Saya ini orang pasar, Pak. Sering di suatu kita itu uang pedagang itu saya tidak berani melawannya, Pak Ustaz. Apa saya betul Pak Ustaz bisa meminta cinta, tapi yang ini Pak Ustaz menanya saya berdosa atau tidak Ustaz. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa itu? Dia dengar pertanyaan saat tadi habis. Apa dia kira-kira? Pedagang yang mana? Iya. Pedagang ini bagaimana dia untuk aktivitas sebagai pedagang, bagaimana dia mencoba untuk hidup sehat beraktivitas seperti itu, Sat. Ya, kalau kita ini memang pedagang, ya laku kebe apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ngambil untung, jangan besar ego, standar-standar baik. Kalau memang kita ni kata ke dengan sejujur-jujurnya, ini barang bagus, ini barang buruk, yang penting kita tidak mudi ke wong. Tidak nipu wong. Dan kita nak ngambil untung, ya sewajar-wajarnya namanya wong berdagang ngambil untung. Tapi kita tunjuk tahu. Nah, jadi paling tidak Pak apa tadi namanya? Pak Pepen tadi. Ada lagi nih? Oke, ada penelpon lagi? Ada penelpon lagi. Oke, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Didik di Sekojo. Pak Didik di Sekojo, Pak. Ya. Silakan Pak Didik. Jaturi, Pak. Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustaz. Ya. Ini jualan di fitnah. Oke. Terputus ya, Ustaz? Ya, oke, terputus, ya Allah, sayangnya. Tadi kalau tadi masalah di fitnah, Ustaz. Di fitnah. Ya, seperti kan hampir pertanyaan Pak Hafiz tadi. Kalau kita di fitnah, biarlah terima apa adanya. Kalau memang itu benar, berarti kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau itu tidak benar, kita maaf ke. 8 poin tadi. Dalam 8 poin ini kita maaf ke. Siapapun yang berbuat kesalahan dengan kita maaf ke, kita ikhlas ke. Dan insya Allah
untuk kebaikan bagi kita. Nanti terbuka sih Ustaz ya. Terbuka dewek kaki mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau kita nerimanya dengan lapang dado, kita maaf ke aman hidup kita. Aman hidup kita. Tetap sehat, tetap segar bugar, dan insya Allah membawa keberkahan dalam hidup kita. Allah. Lanjut, tadi ada pedagang Ustaz, bagaimana kita beribadah juga tadi. Bagaimana sebagai pedagang bisa beribadah, beraktivitas. Ya berdagang kalau memang seandainya lagi masih ada waktu luang, sekali-sekali buka Quran, baca Quran, atau kalau mau tidak sempat ya sambil berzikir. Tidak sempat juga berzikir, yang penting apa yang ada pada diri kita bagi ke dengan wong, nyenangi hati wong, termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Masya Allah. Senyum juga ibadah. Cak Doli, senyum kan ibadah. Namanya kan tambah belaga. Jangan senyum dewa Ustaz. Jangan senyum dewa. Masya Allah. Saat ini kita berada di kesimpulan Ustaz. Insya Allah saat di sesi akhir kami Ustaz untuk memberikan kesimpulan kepada pemirsa kita di rumah yang baru bergabung mungkin baru dengar Ustaz. Betul. Jadi pemirsa, tidak usah susah-susah hidup ini. Jalani baik, nikmati baik, apapun yang terjadi sudah menjadi kehendak Allah. Tidak usah nak ngiri, tidak usah nak nganan. Yang penting kita jalan lurus, pandang ke depan, jangan mudah putus asa. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, syukuran kasihan Sairiansa, luar biasa Sairiansa 8 tips bagaimana hidup sehat yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saat kita dalam kondisi sehat walafiat saat ya. Mudah-mudahan Sairiansa juga kita doakan sehat. Cek Doli juga sehat. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa sekali bagaimana tadi tema kita membahas bagaimana hidup sehat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama narasumber kita di Ustaz Ki Agus Haji Heriansa. Beliau telah menyampaikan 8 poin apa saja yang harus kita amalkan bagaimana hidup kita bisa sehat, karena kesehatan itu adalah modal utama kita dalam beraktivitas, dalam beribadah dan bermuamalah. Nah pemirsa, sebelum kita Cek Doli tutup nantinya, Cek Doli pengen mengajak kita bersama, mari kita merenungi sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, ada 2 anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu yang luang. Ini luar biasa sekali pemirsa. Semoga Cek Doli doakan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat. Mari kita amalkan hidup sehat cara Rasulullah, dan mudah-mudahan ini agar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Akhirnya pemirsa, aku Cek Doli dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas, jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja Cawisan ini akan menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan agama kita, bekal dunia dan untuk akhirat kita kelak nantinya. Akhirnya aku Cek Doli mohon pamit dan undur diri. Terima kasih dari hadapan pemirsa semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan